Haleluya, Bapak Ibu semua, Shalom. Ya, ada sukacita bagi Bapak Ibu semua. Mari kita bangkit berdiri. Iya, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Dia membuat kita datang pada hari ini, Bapak Ibu semua. Mari yang penuh dengan sukacita katakan di sebelah kiri kanan muka belakang kita, kamu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu semua. Ya, haleluya ya. Kita minggu sebelumnya kebaktian kita hanya kebaktian satu. Ada kebaktian pertama jam 10 ya, kebaktian kedua kita jam 18. Puji Tuhan, mulai hari ini kebaktian kita sudah bertambah ya. Puji Tuhan, kebaktian pertama itu kita pukul 9. Setelah itu kebaktian kedua sesi 2 jam 10.30 ya. Nah, nanti ada sesi ketiga jam 18.00 di sore hari. Saya percaya kalau ada kebaktian 1, 2, dan 3, Tuhan Yesus juga akan membuat kebaktian keempat dan kelima. Mari tepuk tangan, puji nama Tuhan saudara-saudara semua. Ya, sebelum kita memulai ibadah dan kebaktian kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, kami pujikan dan kami agungkan nama-Mu. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini di kebaktian kedua Gereja Betel Indonesia Alam Hotel ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau menemani kami di sepanjang minggu-minggu bulan yang telah kami lewati. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Tuhan terus membimbing dan menyertai kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami pelajaran Tuhan di dalam kami ibadah pada hari ini. Engkau juga memberi kami kekuatan, Engkau juga akan memberi kami kelepasan, dan juga Tuhan, suatu saat kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui ibadah kami ini, setiap kami beroleh kekuatan dan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, Engkau berkati usaha dan pekerjaannya, Engkau berkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami di GBI Sumatera Resort ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pembina kami, Bapak Bambang Jonan beserta keempat wakil gembalanya. Tuhan Yesus juga memberkati pemimpin dan gembala kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko Nuturo Harjo. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka. Engkau berikan mereka senantiasa kesehatan ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Medan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kedamaian bagi kota ini ya Tuhan. Engkau berkati seluruh penduduk yang ada di kota ini. Baik juga provinsi kami, Tuhan juga terus memberkati dan melimpahkan kedamaian bagi provinsi kami ya Tuhan. Bapa, tidak juga lupa kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Alam Hotel ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha maupun pelayanan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang melayani di ibadah sesi 1, 2, dan 3 ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya ya Tuhan Engkau hadir di setiap ibadah ini. Engkau berotoritas ya Tuhan. Engkau jauhkan daripada kami pikiran-pikiran jahat, hati yang jahat, dan iblis tidak mempunyai kewenangan di dalam kami mengikuti ibadah setiap ibadah. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga Tuhan memberkati setiap bangku-bangku kosong ya Tuhan. Kiranya Engkau terus tambahkan jiwa-jiwa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Betel Indonesia Alam Hotel ya Tuhan. Tantangan boleh ada ke depannya,
COVID juga belum berakhir, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus menyertai kami di setiap perjalanan maupun langkah-langkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kedua ini ke dalam tangan-Mu dan juga nanti ibadah sore hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bawa hidup kita, penyembahan kita. Kami mau melayangkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab daripada mula pertolongan kami, Engkau Allah yang menjadi tempat perlindungan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau yang menjadi tempat persembunyian kami. Bahkan Engkau yang menjadi penolong kami. Di saat kami susah, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Di saat susahku, perlindunganku. Kau menara dan perisai. Katakan kau menara hidupku. Kau menara dan perisai. Katakan kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkau yang menjadi perisai hidup kami Tuhan. Engkau menjadi tempat perlindungan setiap kami. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Kau yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Kau kota keselamatan kami. Padamulah kami berseru. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu pagi hari ini. Sebab Dia Allah, Allah yang selalu memberkati setiap kita, Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang menjadi kota benteng kita. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Engkau untuk selamanya. Segenap hidup kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami, ini setiap kami umat-Mu yang rindu menyembah-Mu. Biar urapan-Mu lebih lagi untuk setiap kami, jamah setiap kami. Ya Roh Kudus, ya berembuslah Engkau memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau memuaskan setiap kerinduan kami Bapa. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Sebab Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang memberi kepastian kepada kami. Engkau Allah yang menjadi jaminan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berserah. Katakan aku berserah. Kepada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Mari katakan aku berserah. Oh, aku berserah. adalah benteng kita, Tuhan yang menjadi kekuatan bahkan perisai hidup kita. Bersama kita katakan amin. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang baru pertama kali bergabung ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita percaya kita adalah jemaat-jemaat setia.
tertanam, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Boleh fellowship kanan kirinya, katakan jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan Allah bersama kita. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Sebab dialah yang berperang melawan musuh di depan kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan cemas, sebab Allah beserta kita. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Boleh katakan kanan kirinya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Angkat tangannya, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Itu yang kami percaya, Tuhan. Kau Allah menjadi sumber kemenangan setiap kami. Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Boleh lebih lagi katakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama sepakat katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhan adalah sumber kemenangan, kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita juga memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang menjadi kekuatan setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, hati kami terbuka Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah kiranya Kau yang melembutkan setiap hati kami. Biar supaya apa yang di-sharingkan nanti Tuhan, kami boleh menangkap firman-Mu, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan dan siap memberi yang terbaik, bersama kita katakan amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sekali katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pahlawan bagi hidup kami, Engkaulah raja di atas segala raja bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami mau belajar duduk diam dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami Roh Kudus kiranya Kau melembutkan hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur oleh firman-Mu. Hati kami tidak menjadi hati yang keras hari-hari ini. Hati kami tidak menjadi keras oleh karena penderitaan yang kami alami. Hati kami tidak menjadi keras oleh kekecewaan yang kami alami. Hati kami tidak menjadi keras oleh karena segala masalah yang kami alami. Pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami orang-orang yang menerima Kristus dalam hidup kami. Dan ajari kami hari-hari ini untuk tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Namun biarlah setiap kami hadir pagi hari ini, kami mau belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi seperti hari-hari sebelumnya. Karena kami mengalami Engkau Kristus yang hidup dalam hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya, shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita sudah masuk di beberapa sesi Bapak Ibu, karena ada sedikit perubahan di jam ibadah kita. Saya percaya mungkin Bapak Ibu yang yang diharapkan boleh mengikuti media sosial kita, baik itu Instagram dan Facebook GB Alam Hotel, supaya perkembangan-perkembangan di gereja kita boleh dipantau ya. Mungkin jam-jam ibadah yang berubah boleh Bapak Ibu lihat, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan gereja kita, Bapak Ibu boleh melihatnya di media sosial, Facebook dan Instagram GB Alam Hotel. Atau Bapak Ibu juga boleh mencatat kontak sekretariat kita untuk melayani beberapa, mungkin ada yang ingin dilayani, Bapak Ibu boleh menyimpan kontaknya dan menghubungi kami di kontak tersebut. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu, karena saya ini juga seorang guru ya. Berlatar belakang pengajar, jadi saya ingin kita belajar, dan saya sampai hari ini sekalipun menjadi pengajar saya terus belajar, karena jikalau kita tidak belajar Bapak Ibu, maka kita akan ketinggalan ya. Teknologi sekarang ini akan membawa kita untuk terus berubah, jadi kalau kita nggak berubah kita akan ketinggalan. Dan saya percaya juga Tuhan itu melebihi teknologi. Di dalam hadirat Tuhan kita akan selalu banyak belajar hal-hal yang baru. Semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, akan semakin banyak hal-hal yang baru yang kita temui di dalam Tuhan. Kekristenan yang kita alami tidak akan sama dengan kekristenan kita di tahun yang lalu jikalau kita bergaul dengan Tuhan. Jikalau di tahun lalu kita duduk sebagai jemaat, saya percaya kekristenan yang bertumbuh akan tidak hanya puas sebagai jemaat. Kekristenan yang bertumbuh itu akan selalu rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dia tidak akan puas hanya duduk sebagai pengerja. Ya, saya percaya kalau dia melayani di gereja, dia akan rindu melayani lebih banyak lagi. Mungkin tidak hanya di gereja, dia rindu melayani banyak orang. Karena Alkitab berkata Bapak Ibu, saat kita dipenuhi oleh Kristus, kita akan melupakan diri kita sendiri. Kita akan lupa gitu. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan kita akan cenderung mau memperhatikan orang lain. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dengan judul yang sudah dibagikan di media sosial kita, bahwa firman Tuhan yang saya mau bagikan pagi hari ini, kuasa perkataan dalam peperangan rohani. Ya, artinya Bapak Ibu kalau di tahun-tahun yang lalu ya kita lihat baca sejarah bahwa peperangan rohani itu pakai senjata. Ya. Mungkin pistol, bambu runcing, atau mungkin sekarang udah lebih banyak lagi bahwa negara-negara itu mempersiapkan alat-alat perang, alat-alat berat untuk melindungi negara mereka. Tapi pagi hari ini saya nggak belajar alat berat untuk perang ya. Saya akan membagikan bagi kita renungan yang saya dapatkan, apa yang Tuhan taruhkan beberapa hari ini, bahwa ada kuasa perkataan dalam peperangan rohani. Bapak Ibu, tujuan perang saya percaya, kalau dikatakan kenapa suatu bangsa berperang itu untuk merebut kemenangan. Ya. Kenapa berperang? Gak ada yang bilang memang aku suka berperang, aku suka megang senjata, enggak. Tujuan perang itu adalah merebut kemenangan, merebut daerah-daerah yang mungkin akan dikuasai oleh satu negara atau mungkin satu pemerintahan gitu. Dan hari ini kita juga mau belajar bahwa kita sebagai orang Kristen sudah ditetapkan untuk
berperang. Di sini saya akan sharingkan bahwa kekristenan kita harus bertumbuh. Tidak hanya bayi-bayi rohani terus. Orang Kristen yang bertumbuh akan terus berperang dalam hal apa? Ada tujuannya Bapak Ibu. Kita buka dulu Yohanes 5, 1 Yohanes 5 maksudnya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita ketahui bahwa iblis akan selalu menipu kita saat kita tidak tahu firman Tuhan. Jadi kita harus banyak tahu firman Tuhan dan melakukan, ya. Tidak hanya sekedar tahu tapi juga melakukan. Kita bisa menyadari posisi kita di dalam firman Tuhan saat kita bergaul dengan firman Tuhan itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu kita berasal dari Allah. Ya, kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Dikatakan di Alkitab bahwa kita berasal dari Allah. Dan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi gak heran kalau di dunia ini kita akan lihat banyak kejahatan. Bahkan kadang-kadang kita gak nyampe akal kita untuk kejahatan-kejahatan yang berlaku. Bagaimana seorang bapak membunuh anaknya, seorang istri membunuh suaminya, ya, anak kandung membunuh anaknya, ya. Bahkan orang-orang yang mungkin secara logika kita nggak mungkin kejahatan itu terjadi sebegitunya gitu. Tapi kita harus tahu bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita, Alkitab katakan, kita tidak berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, kita harus tahu bahwa kita bukan lagi dari dunia ini. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita sedang ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena kita tidak menyadari seharusnya kita tidak terlibat lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat itu. Dan kita sebagai orang-orang Kristen diminta untuk berperang. Untuk apa? Untuk orang-orang yang masih terlibat dalam kuasa jahat itu. Kita buka lagi dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat 18 sampai 23. Di situ kita akan lihat manusia di akhir zaman. Mulai dari ayat 18. Bagaimana kerasnya, bagaimana kejahatan orang-orang di akhir zaman ini Bapak Ibu. Di ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kehidupan mereka. Jadi dunia ini akan penuh dengan orang hidup dengan hawa nafsu. Bukan hanya seksologi ya maksudnya. Hawa nafsu baik itu keinginan daging dan segala macam yang ada di dunia ini. Mereka adalah pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi orang-orang Kristen yang Tuhan harapkan hari-hari kita harus berperang merampas setiap jiwa-jiwa yang berada di dalam kuasa si jahat. Saat kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, kita sudah menerima satu mandat gitu. Bahwa kita tidak bisa hidup lagi untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu di 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jadi orang yang menerima Kristus itu tidak bisa lagi fokus cuma dirinya sendiri. Nggak bisa cuma fokus suaminya, anaknya, bapaknya, mamanya, atau keluarganya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita sudah dipanggil untuk tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kenapa tidak hidup untuk diri kita sendiri? Karena untuk diri kita sendiri sebenarnya Tuhan sudah menjamin hidup kita.
Tapi iblis seringkali menipu kita untuk kita tidak berperang untuk orang-orang yang ada di dalam kuasa jahat ini. Iblis selalu membuat kita fokus untuk diri kita sendiri. Kita kena tipu sama si jahat. Dan kita tidak menggenapi firman Tuhan ini. Bahwa kita dipanggil untuk tidak hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berperang harian sebagai orang Kristus, merebut orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kristus, Roh Kudus akan membuat hati kita penuh belas kasihan untuk orang-orang yang mungkin masih terlibat gitu ya dengan hal-hal yang dosa gitu ya. Dengan orang belum menerima Yesus hidupnya gitu. Dengan orang-orang yang terpaut dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin yang masih narkoba, masih tinggal di dalam penjara, orang yang tidak mengetahui kebenaran. Kita sebagai orang-orang yang harus berperang untuk mereka gitu. Tetapi perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa untuk berperang bukan sembarangan. Ada yang perlu kita siapkan sebelum kita berperang. Ya. Yang pertama itu adalah, kita buka dulu dalam Yohanes 15 ayat 5. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan di situ, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perlu kita garis bawahi sebelum kita berdoa buat keselamatan orang lain, buat keselamatan suami, keselamatan anak-anak, keselamatan kota, keselamatan bangsa, kita harus pastikan dulu kita ini selamat. Pastikan dulu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kenapa Alkitab sudah nulis bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa petentengan. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau Tuhan Yesus nggak ada di dalam kita. Kita ini terbatas. Ya, di dalam katanya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Saat Tuhan Yesuslah ada di dalam kehidupan kita, makanya kita bisa berbuat banyak. Jadi kalau kita nggak tinggal di dalam Yesus, kita nggak bisa buat apa-apa. Apalagi untuk melawan iblis, melawan setan yang menguasai dunia ini, melawan kuasa jahat yang ada di dunia ini, nggak bisa. Kita nggak levelnya sama iblis, Bapak Ibu Saudara. Saudara umurnya berapa? Saya 42 tahun. Iblis umurnya ribuan tahun, akalnya sudah banyak ilmunya, tinggi. Dia dulu adalah malaikat yang tinggal di surga dan dibuang oleh karena kesombongannya. Dia hampir sama dengan Allah kata Alkitab. Kita ini siapa? Kita nggak level sama Lucifer, kita nggak level. Tapi dia nggak berdaya kalau ada Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menerima Yesus terlebih dahulu sebelum kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang masih berada dalam kuasa jahat. Yang kedua, orang-orang yang siap berperang itu adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya, udah tahu firman Tuhan dan melakukan. Karena orang dewasa rohani itu tidak kelihatan dari berapa tahun dia menjadi orang Kristen. Tidak kelihatan, tidak tergantung dari mungkin bertahun-tahun dia melayani. Ya, atau mungkin bertahun-tahun dia terlibat dalam satu kegiatan kekristenan. No. Orang yang dewasa rohani itu orang yang tahu firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Ya, dia terbiasa dan terlatih berespon dengan benar untuk setiap segala sesuatu yang terjadi. Kalau ada masalah dia nggak gampang bersungut-sungut. Tuhan sudah kukasihnya perpuluhanku, sudah kukasihnya sudah datangnya aku beribadah setiap minggu. Sudah kukasihnya ini begitu, begini. Orang yang dewasa secara rohani akan berespon bahwa dalam Roma 8 ayat 28 dituliskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus garis bawahi mau buruk, mau karena kesalahan kita atau tidak karena kesalahan kita, segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kita harus tahu ya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Alkitab mencatat bahkan sehelai rambut kita ini jatuh, Tuhan tahu. Ya, kalau kita lihat di kamar mandi, pas kita sampoan gitu ya, ada rambut kita jatuh, kita harus tahu bahwa Tuhan pun ada di situ bekerja. Kenapa? Alkitab sudah nulis. Kita harus selalu berpatungan pada Alkitab. Sehingga apa yang kita lakukan pun di tempat-tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan di kamar mandi, apa yang kita lakukan di tempat gelap, apa yang kita lakukan di saat orang lain gak ada, Tuhan tahu.
Apa yang kita responi untuk hal-hal yang tidak orang lain tahu, Tuhan tahu. Coba bayangin, sehelai rambut kita jatuh pun dia tahu, Bapak Ibu. Jadi orang yang dewasa secara rohani itu mengerti ini. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan Tuhan untuk segala sesuatu yang dia kerjakan dan dia responi dan dia sikapi. Itu orang yang dewasa secara rohani. Dan orang-orang yang dewasa rohani nilai siap untuk berperang. Nggak akan ada orang yang, coba lihat ya, tentara-tentara itu kalau secara fisik ya, ada nggak bayi yang jadi tentara? Ada ya? Ya kan? Nggak ada yang umur 2 tahun atau 3 tahun tuh jadi tentara, nggak ada Bapak Ibu. Secara umur dia harus dewasa, kemudian dia terlatih. Akan dipilih oleh pemerintah untuk latihan-latihan untuk dipilih. Menjadi tentara yang melindungi negara ini. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Secara intelektual dia juga diuji, secara kesehatan dia diuji. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Untuk berperang merebut jiwa-jiwa, berperang merebut orang-orang yang kita lihat dalam kuasa jahat, bukan gampang. Kita harus memperlengkapi dan membentengi diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita di hadapan Tuhan dan respon kita. Kita akan terus belajar. Amin. Jadi yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk kita menang dalam peperangan? Setelah kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang siap untuk berperang. Banyak orang berperang tapi kalah. Dia siap untuk berperang tapi kalah. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengetahui strategi. Banyak orang sudah mau berperang, sudah siap tuh, tiba-tiba maju, udah mandele duluan. Udah kecewa duluan. Mau berdoa tiba-tiba, begininya rupanya gitu. Udah mau berdoa buat anak-anak. Udah hatinya tiba-tiba mau semangat berdoa, tiba-tiba anaknya memaki dia. Mandele dia. Gak bisa dia menjaga hatinya. Udah berdoa dia tulus itu untuk suaminya. Tiba-tiba dilihatnya lagi. Perkara yang menyakiti hatinya, mandele lagi. Gak siap berperang. Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dalam kuasa si jahat itu harus diperangi. Ya, karena mereka sebenarnya bukan jahat. Mereka diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tapi mereka ada di dalam kuasa itu. Dan kita harus berperang untuk hal itu. Dan kita harus menyiapkan diri kita. Yang pertama harus kita sadari sebelum kita melakukan peperang, kita harus mengubah mindset kita ini. Kita buka dulu dalam Yoel 3 ayat 10. Bapak Ibu, Yoel 3. Yoel 3 ayat 10. Ya, dikatakan di situ, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katanya. Untuk kita bisa memenangkan peperangan, kita harus buat dulu mindset di kepala kita ini bahwa kita ini pahlawan. Kita jangan mau diintimidasi oleh si jahat bahwa nggak mungkin. Memang udah dari dulunya suamimu tuh begitu. Satu keturunan memang begitu. Itu iblis. Bapak Ibu. Kau nggak mungkin menang. Gitu. Itu iblis Bapak Ibu sudah. Iblis selalu mengintimidasi. Dia selalu berkata hal-hal yang mustahil bagi kita. Padahal Alkitab sudah jelas mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan di sini katakan bahwa tempalah mata bajakmu. Kita harus menyadari bahwa kita ini pahlawan. Dan saat kita menyadari bahwa kita ini pahlawan, kita harus bergerak ke satu sesi lagi, dikatakan di situ, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Saya renungkan mata bajak dengan pedang, Bapak Ibu. Pedang itu tidak pernah dipakai di dapur ngiris bawang. Pedang itu tidak pernah dipakai motong sayur. Pedang itu levelnya tinggi. Pedang itu dipakai untuk berperang. Artinya levelnya tinggi. Sementara mata bajak itu dipakai di sawah. Orang yang menyadari bahwa dirinya pahlawan tidak akan lagi fokus kepada hal-hal yang di bawah. Tidak akan fokus lagi perkara-perkara di bawah. Tidak akan fokus lagi hanya untuk dirinya sendiri. Itu seorang pahlawan Bapak Ibu. Tapi iblis selalu berusaha mengingatkan kita untuk perkara-perkara di bawah. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit gak cocok. Bapak Ibu. Sementara katakan mata bajak tuh harus diasah gitu. Menjadi pedang. Bagaimana diasah? Bagaimana supaya kita mata bajak ditajamkan itu menjadi pedang? Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan di situ bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, untuk kita bisa tajam, kita harus diperhadapkan dengan sesama kita. Kita nggak bisa menghindari sesama kita. Oh ini jengkel, ini memang modelnya iri nih.
Ini busuk ini sikapnya. Kita nggak bisa. Kita harus menghadapi itu, kita harus melewati itu untuk kita bisa dipertajam. Dan kita butuh Roh Kudus untuk kita berespon dengan benar untuk orang-orang yang modelnya seperti ini. Ya. Supaya apa? Supaya dari mulut kita ini nggak keluar makian. Bapak Ibu, jadi kita harus hati-hati bahwa kita harus siap ditajamkan untuk bisa merebut orang-orang yang seliling. Mungkin mertua ya, mungkin mertua atau orang tua atau tetangga atau teman di pekerjaan, di keluarga. Mungkin ada saja yang bisa menajam kita. Perlu kita garis bawahi, kita tidak bisa dihindarkan dari situ. Selalu ada maksud Tuhan. Kenapa tadi di dalam Roma 8:28 Tuhan mendatangkan kebaikan supaya kita dipertajam dan siap untuk dipakai. Amin. Katakan kanan kiri siap dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi kita waktu kita menyadari bahwa kita melihat gini, tersinggung, mengundurkan diri, berhentilah dulu melayani, nggak usahlah dulu ibadah. Kita berpikir kita ini hebat kali gitu. Kayaknya kita bisa hidup di luar Tuhan. Waduh, Alkitab sudah nulis kita di luar Tuhan ini nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita ini terbatas. Kadang-kadang saya mau nangis kalau lihat membayangkan bahwa kita di luar Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen sombongnya bukan main? Tapi ini pekerjaan si jahat, saya tahu, dan untuk inilah kita orang-orang Kristen harus berdoa. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Kita harus merebut mereka. Kita harus merampas mereka dari apalagi itu orang-orang yang kita kasihi. Kita harus rampas mereka dan bawa kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa cuma rampas gitu. Kita harus mempersiapkan hati kita. Dan ini yang harus kita peka gitu ya. Karena iblis dikatakan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan si jahat. Dia selalu menyampaikan hal-hal intimidasi dan enggak mungkin. Enggak mungkin, selalu dia bilang enggak mungkin. Itu kerjaannya si jahat. Amin? Ya, jadi mari kita belajar. Bahwa kita menyadari kita ini pahlawan, kita ini pemenang. Jangan mau kita kalah oleh mungkin kemarin dosanya begini, udah kita minta ampun sama Tuhan terus ngulang lagi gitu lagi. Kemarin kita tersinggung, mungkin kecewa. Minta ampun sama Tuhan, ampun ya aku kecewa. Besoknya kecewa lagi. Kita bertahun-tahun masalahnya gitu, kecewa, nggak bertumbuh. Kita nggak siap perang. Ya, amin. Ya, saya berharap dan kami doa dengan tim doa tuh di GBL Hotel, kami merindukan jemaat-jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat yang tangguh. Ya, jemaat-jemaat yang terus bergerak untuk kota. Jadi kita tidak hanya fokus kepada gereja, tapi kita rindu gereja ini boleh dipakai untuk memberkati kota. Dan jemaat Tuhan juga harus siap. Ya. Untuk gereja ini bisa memberkati kota, jemaat Tuhan harus siap, hamba Tuhan juga harus siap. Siap berperang dengan mempertajam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang tidak cemen katanya kan, tidak memble gitu. Amin. Ya. Yang terakhir untuk poinnya, bagaimana kita untuk bisa kita menang dalam setelah kita memperbaiki mindset kita, setelah kita menyadari bahwa kita ini pahlawan. Yang poin yang terakhir di sini yang saya mau sampaikan, menjaga perkataan. Katakan kanan kiri, jaga perkataan. Ya. Berapa banyak kita yang sudah berdoa buat anak-anak kita, buat suami kita, buat orang tua kita doakan hari ini tapi besok menjengkelkan, kita maki dia. Ya, kita doakan Tuhan anakku bertobat dalam nama Yesus. Tapi besok dia buat kesalahan, matilah kau. Kita doakan suami kita, Tuhan tolong biarlah suamiku bertobat dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia menjengkelkan kita. Terus kita ngomong, memang kau suami gak tahu diri kau. Gitu. Perkataan lu. Iblis tangkap itu. Ada celah dalam doa kita. Dia koyak semua apa yang kita bangun. Kita harus bangun lagi dari awal. Bertahun-tahun, itu saya alami Bapak Ibu. Saya berdoa buat bapak saya, ya. Ini satu kesaksian yang saya alami dan saya memang mengalami banyak pergumulan dengan Tuhan dan itu membuat saya terus rindu gitu untuk melayani Tuhan karena terlalu banyak. Saya tahu di luar Tuhan tuh saya nggak bisa apa-apa.
Saya berdoa buat bapak saya nurnya luar biasa gitu ya. Kejam ya maksudnya. Jadi kalau saya udah doa Tuhan, apalagi saya orang yang pertama kali menerima Yesus di tengah-tengah keluarga. Terus dia kalau udah menjengkelkan, saya doa di doa kelompok bersama anak-anak muda waktu Tuhan jamah bapak saya jamah. Tapi besoknya dia menjengkelkan saya. Memang bapakku ini nggak tahu diri bapakku ini gitu. Mulutnya loh. Ya. Terus di sini kita doa Tuhan berkati, ini udah tobat nih. Balik lagi. Doakan Tuhan berkati bapakku gini. Besoknya saya ribut. Saya lihat dia ribut sama mama saya. Saya bilang ini memang suami nggak tahu diri nih. Saya bilang itu saya bapak ibu. Dan itu yang buat bapak saya lama bertobat. Tapi puji Tuhan, bapak saya bertobat menjelang matinya, meninggalnya gitu. Waktu dia divonis kanker, ya, kita bersyukur mungkin dengan cara itulah dia dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat. Dan dia menerima Yesus dalam hidupnya. Tapi itu saya merasa merenung itu gitu. Jadi kita harus menjaga perkataan kita ya. Coba kita buka dalam Matius 12 ayat 34. Yesus mengumpamakan orang-orang Farisi sebagai ular beludak. Ya. Orang Farisi itu orang yang tahu firman Tuhan. Hafal detail firman Tuhan. Setiap titik dia tahu. Tapi Tuhan bilang mereka itu keturunan ular beludak. Kenapa dikatakan begitu? Saya baca ular beludak itu, saya cari di Google. Sini kan udah apa ya, kalau sikit-sikit saya cari Google gitu. Ular beludak itu ular yang mematikan katanya. Sangat mematikan. Tapi makanannya bukan kayak kalau misalnya kalau ular kobra, ular besar itu berbahaya mematikan, tapi makanannya besar gitu. Bisa dia makan orang gitu, makan manusia gitu. Tapi kalau ular beludak ini makanannya binatang-binatang kecil, tapi dia cukup mematikan. Jadi artinya Bapak Ibu, orang Farisi ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Dia akan meracuni banyak orang karena dia tidak melakukan. Jadi Tuhan mau untuk berperang, untuk memenangkan peperangan rohani, kita juga jangan menjadi ular beludak. Kita tahu firman Tuhan tapi kita katakan yang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Tuhan katakan ini keturunan ular beludak gitu. Jadi saat kita sudah tahu firman Tuhan dan kita dipenuhi oleh firman kita, perkataan kita pun harus kita kuasai. Supaya apa yang kita doakan itu tidak dicuri oleh si jahat gitu. Kalau kita berkomitmen untuk berdoa, tutup mulut kita untuk melihat hal-hal yang mungkin melukai gitu, menyakitkan kita. Ya bawa saja dalam doa. Hampiri Tuhan untuk kita berhasil kekuatan. Kan sudah dikatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita cuma Tuhan yang bisa nolong. Cuman Tuhan yang bisa buat kita ngerem perkataan kita ini. Itu cuma pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita dan mengerem perkataan kita ini, itu cuma pekerjaan Roh Kudus. Daging kita tidak akan bisa melakukan itu. Saya sudah pernah saksikan di sini untuk seorang orang tua saya, bapak saya. Setelah saya menikah, saya bisa menyayangi dia tulus tanpa mengingat-ingat kesalahannya gitu. Setelah saya menikah, saya makin mengenal Tuhan, saya bisa memeluk dia dengan tanpa ada rasa dendam sedikit pun untuk segala sesuatu yang dia buat menolak saya gitu. Itu cuma pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang kita bilang mengampuni orang tapi kita masih menghindari ketemu dengan dia, atau kita menghindari berkomunikasi dengan dia, pastikan hati kita sudah benar-benar mengampuni apa tidak. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah tidak cocok dengan seorang hamba Tuhan. Kemudian dia pergi keluar. Terus saya bilang, udah Tuhan aku udah mengampuni dia. Terus segala sesuatu yang dilakukan. Tiba-tiba dia datang lagi. Dia datang lagi. Terus melakukan hal yang gak cocok gitu. Terus saya bilang, terus saya meledak. Padahal waktu itu saya tuh habis sharing nyampe tentang penguasaan diri. Bayangin, Tuhan langsung uji saya Bapak Ibu. Tiba-tiba meledak semua. Saya berpikir, ternyata saya gak selesai. Kita bisa menguji. Kalau kita sudah mengampuni orang lain itu kelihatan gitu. Kita harus uji. Benar gak kita ngampuni? Kalau saat kita ketemu kita masih ngindar apa enggak? Ya, kita harusnya lewat sini. Masih ada, kita belok sana deh. Nanti ketemu pula. Tuhan tahu loh. Kita benar-benar sudah ngampuni apa enggak?
Tadi dikatakan sehelai rambut pun Tuhan tahu. Jadi kita nggak bisa main-main di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain bisa kita tipu gitu ya. Dengan aktivitas rohani, dengan oh puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Kita bisa nokol sama orang lain. Tapi Roh Kudus tuh nggak bisa nipu. Dia nggak bisa kita tipu Bapak Ibu. Dia tahu itu hati kita. Dan saat kita tidak selesai dengan perkara ini, dengan satu orang, mungkin orangnya meninggal, oh selesai penderitaanku. Gitu ya. Mungkin kita bermasalah dengan mertua, misalnya, oh selesai penderitaan, udah meninggal mertuaku katanya. Dia akan ketemu dengan orang yang lain dengan permasalahan yang sama. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Katanya tadi kita harus ditajamkan. Tuhan mau kita ini tajam dengan sesama kita. Jadi kita harus lolos. Jadi sebelum kita tajam, itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Dari orang yang berbeda, kita akan ngalamin hal yang sama. Tapi kalau kita memiliki respon yang benar, maka kita akan bisa naik kelas. Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi apa yang harus kita hadapi. Amin. Ya oleh karena itu untuk menjaga perkataan kita, kita perlu mengisi hidup kita itu dengan hal-hal yang positif. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya saya merenungkan juga pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, waktu kedagingan yang muncul dikatakan di situ dalam Matius 4 ayat 4 itu, ya. Pada waktu itu laparlah Yesus katanya. Kedagingan Yesus itu keluar, dia lapar, itu kan daging, lapar. Ya, tapi dia nggak berbicara, oh mana roti mana di waktu iblis menguji ya, nanti dia nggak sibuk gitu. Dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, ada firman yang keluar. Jadi kalau kita sedang berperang untuk seseorang, kita juga harus menjaga perkataan kita dengan firman yang keluar gitu. Kalau kira-kira nggak bisa keluar firman, saudara diam dulu gitu. Ya, supaya saat kita ditekan itu firman yang keluar, bukan makian. Amin? Ya. Jadi kita harus mengisi kehidupan kita. Ada satu ya kalau orang Batak bilang begini, saya selalu mengembalikan semua apa yang saya dengar sesuai nggak dengan Alkitab. Kalau dikatakan gini, orang Batak itu kasar-kasar, suaranya pun bahasanya pun kasar-kasar, kalau ngomong pun kasar-kasar, tapi hatinya baik, saudara itu nggak Alkitabiah. Ya. Yang keluar dari mulut tuh Alkitab katakan berasal dari hati. Jadi kalau orang yang ngomongnya porno, kotor, itu sebenarnya di kepalanya itu penuh dengan hal-hal yang porno, yang najis, yang kotor. Dia tidak sadari itu. Mungkin dia nonton ya, mungkin dia melihat sekitarnya bicara-bicaranya agak-agak porno gitu ya. Jadi dia dengar itu setiap hari. Jadi yang keluar pun begitu. Jadi kita harus hati-hati. Itu anak-anak muda juga gini ya. Itu sekarang anak-anak muda tuh kayaknya orang tuanya juga harus wanti-wanti dengan apa yang dilihat. Maksudnya mau cari Google, ya cara menyelesaikan. Kayak saya guru matematika, saya selalu sampaikan sama murid saya. Maksudnya penyelesaian persamaan kuadrat. Rupanya di samping penyelesaian persamaan kuadrat ada cewek seksi. Bukan penyelesaian persamaan kuadrat yang diklik. Yang diklik yang cewek seksi. Ya itu. Jadi yang kita lihat tuh mempengaruhi pikiran kita. Jadi anak-anak muda juga harus perhatikan supaya yang keluar dari hidup kita juga bukan yang kotor. Kita harus memperhatikan mengisi hidup kita dan mengawasi pergaulan kita. Bergaulah dengan orang-orang yang kita tahu dia berbuah dalam kebenaran itu. Bukan orang-orang yang tahu firman Tuhan ya. Karena banyak orang tahu firman Tuhan, hafal. Gitu ya. Dalam sekian-sekian ayat sekian. Matius 24 ayat sekian. Roma sekian ayat sekian. Dikatakan Filipi sekian sekian, dituliskan, tapi nggak dilakukan. Kalau khotbah bahasanya fasih Bapak Ibu Saudara, manis kedengaran, ya, enak didengar, ya, lelucon, ya, humor katanya. Tapi hidupnya nggak jadi teladan. Ya, Bapak Ibu, kita harus menanamkan bahwa kita ini, sekalipun kita beribadah dan kita satu keluarga, kita akan berurusan masing-masing dengan Tuhan. Untuk apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah mengundurkan diri, jangan pernah berhenti beribadah, berhenti melayani oleh karena orang lain. Kita ke surga gak bisa boncengan. Sama anak saya selalu saya bilang, mama cuman kasih pengarahan sama kamu. Didikan. Karena katanya Alkitab bilang,
didiklah anakmu, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari dari jalan itu. Tapi kalau ke surga, mama gak bisa, ayo nak kita naik ke surga, gak bisa. Papa gak bisa ngajak mama juga. Saya selalu sampaikan sama anak saya, kita berurusan masing-masing dengan Tuhan. Gak bisa boncengan. Yang bisa kita lakukan hanya menjadi saksi, berdoa bagi mereka. Dan kita juga gak bisa juga berdoa, Tuhan kapan ya kau selamatkan, kapan ya kau. Kita selalu tahu waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita gak punya hak atas orang lain, kita gak punya hak atas anak kita sendiri. Bahkan siapapun yang kita kasih, kapan ya kau jawab Tuhan suamiku itu, kapan ya udah berini, ku lakukan, udah berpuasa, udah segala macam. Kita gak usah ngajarin Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berperang, menyiapkan diri kita untuk layak berperang. Dan menyiapkan roh kita untuk setiap serangan-serangan yang datang. Supaya kita tidak mati, terbaring, kalah. Iya kan? Ada orang berperang, maju berperang tapi kalah, mati di tengah jalan. Karena dia gak siap dengan serangan-serangan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kalau kita berbuat sesuatu hati-hati. Saya juga sedang berperang hari-hari ini. Saya sudah menyiapkan hati saya harus siapkan hati saya untuk setiap serangan-serangan yang masuk. Untuk setiap kata-kata yang menyerang saya harus bentengi. Dan kita juga harus begitu. Harus kita bentengi untuk orang-orang yang kita doakan. Untuk kota ini. Untuk bangsa ini. Dan itu dimulai dari perkara kecil. Tuhan tidak pernah mempercayakan langsung besar. Kita harus setiap perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Amin. Ya mari kita terus berdoa bagi gereja ini supaya gereja ini juga boleh berdampak bagi kota. Dan kami bersama seluruh pengerja berdoa supaya wadah ini Tuhan percayakan jiwa-jiwa dan jemaat Tuhan juga siap untuk dipakai. Jangan puas menjadi jemaat. Jangan puas hanya duduk di kursi jemaat. Mari bersama-sama melayani Tuhan, berperang, merebut jiwa-jiwa. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang Kau taruhkan dalam hati hamba-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu rindu setiap kami boleh melakukan firman ini Tuhan. Bila kami hari-hari tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh melihat orang-orang lain yang diselamatkan bersama dengan Kristus. Kami rindu melihat keluarga, bahkan kota kami, bahkan bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan. Ajar kami hari-hari tidak hanya fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami melihat jiwa-jiwa yang harus dirampas dari api untuk dibawa kepada Kristus. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami terus rindu berbuah, menjadi Kristen-Kristen yang berbuah di dalam Kristus. Kristen-Kristen yang tangguh, yang siap berperang untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Berikut akan kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, dapat menyampaikannya melalui men-scan barcode yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa ini diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk jemaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti pelayanan doa, pelayanan jemaat, family altar, baptis selam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi diaken dan diakonis setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung di Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah anak atau Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Raya Minggu dilaksanakan oleh 3 sesi. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita saudaraku menerima berkat Tuhan. Di ujung daripada ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Jika di sesi kedua ini Tuhan kami telah usai Tuhan mendengarkan firman-Mu dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang membuat firman itu boleh hidup di dalam setiap hati kami. Kami telah diberkati oleh kuasa daripada firman-Mu itu. Dan biarlah semuanya itu Tuhan boleh kami bawa pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Dan dapat kami Tuhan merealisasikan dalam hidup kami Tuhan untuk kami dapat bertindak di dalamnya. Sehingga kami Tuhan adalah
pasukan-pasukan yang tangguh Tuhan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu ini Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan tangan-tangan mereka. Mereka membawa Tuhan isi hati mereka Tuhan di dalam doanya Tuhan untuk sesuatu permohonan Tuhan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau kiranya Tuhan mendengar itu semuanya dan Engkau ya Bapa yang membuat pengabulan doa dari setiap permohonannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami Tuhan kembali dari tempat ini Tuhan, kami mengundang kuasa-Mu Tuhan supaya Engkau Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, angkatlah wajahmu dan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa di surga, dengan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya, dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di alam. Demikian berkat Tuhan untuk kita bawa pulang kembali bersama-sama. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.